Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Tio Budi, mahasiswa ITB Yadika Pasuruan, Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi semester 5 kelas A, dengan NIM 22121014. Di video kali ini saya akan presentasikan hasil review jurnal dengan judul Perancangan Deteksi Objek Kendaraan Bermotor berbasis OpenCV Python menggunakan metode HOG SVM untuk analisis lalu lintas cerdas. Di review jurnal ini saya mencantumkan beberapa poin-poin yang perlu saya sampaikan, antara lain research problem, metode low level, metode middle level, high level, research objektif, dan conclusion atau kesimpulan. Oke, yang pertama, latar belakang penelitian jurnal ini. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tentunya menjadi tantangan besar dalam manajemen lalu lintas yang modern, terutama di kota-kota besar. Lonjakan kendaraan tidak hanya mengakibatkan kemacetan parah, tetapi juga meningkatkan polusi udara yang berdampak buruk pada kesehatan dan lingkungan. Selain itu, dengan bertambahnya volume kendaraan, potensi kecelakaan lalu lintas juga meningkat, mengancam keselamatan pengemudi dan juga pejalan kaki. Penelitian ini berfokus pada solusi untuk masalah tersebut melalui dengan pendekatan teknologi. Tujuannya adalah dengan mengembangkan sistem deteksi kendaraan berbasis Python dan library dari OpenCV yang dilengkapi dengan metode HOG SVM. Sistem ini nantinya dirancang sebagai solusi dalam penerapan Intelligent Transportation System atau ITS yang diharapkan mampu memantau lalu lintas secara otomatis dan memberikan data akurat tentang volume kendaraan serta deteksi objek kendaraan secara real-time. Sistem ini juga diharapkan dapat berperan sebagai alat pendukung dalam pengambilan keputusan manajemen lalu lintas yang lebih baik. Research metode level, metode low level. Oke, di tahap ini merupakan dasar dari sistem yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dan library dari OpenCV untuk memproses gambar atau video lalu lintas. Sistem ini menggunakan teknik histogram of oriented gradients atau HOG yang sangat baik dalam mengekstraksi fitur visual kendaraan. Fitur HOG ini mencakup orientasi atau arah gradien dalam gambar yang diharapkan dapat menangkap karakteristik bentuk dan tepi objek kendaraan. Pada tahap ini, gambar dan video lalu lintas digunakan sebagai inputan utama. Melalui HOG, gambar akan diuraikan ke dalam pola-pola gradien untuk menangkap kontur dan detail penting dari kendaraan. Ekstraksi fitur ini merupakan tahapan krusial. Kenapa? Karena menentukan keberhasilan klasifikasi pada tahap selanjutnya. Research metode middle level. Nah, setelah fitur diekstraksi, proses klasifikasi dilakukan menggunakan support vector machine atau SVM. Algoritma ini dipilih karena kenapa? Karena kemampuannya sangat handal dalam memisahkan data menjadi dua kelas. Untuk case penelitian ini, kelasnya adalah yang pertama adalah kelas kendaraan dan kelas bukan kendaraan, berdasarkan fitur HOG yang telah diekstraksi tadi. Model SVM ini dilatih menggunakan data gambar kendaraan dan bukan kendaraan untuk mengenali pola dari kedua jenis objek ini. Dengan begitu, model SVM melakukan klasifikasi secara efisien ketika menghadapi data baru. Pendekatan ini memastikan bahwa sistem dapat membedakan kendaraan dengan objek lain yang ada di jalan raya, bahkan dalam kondisi gambar yang bervariasi. Metode high level. Pada tahap ini, model yang dihasilkan dari pelatihan diuji menggunakan gambar atau video baru untuk menilai performanya. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan beberapa metrik utama, yaitu akurasi, precision, recall, dan event score.
Metrik ini nantinya memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kemampuan model dalam mendeteksi kendaraan secara akurat di berbagai kondisi. Precision dan recall sangat penting dalam konteks pendeteksian kendaraan, di mana precision mengukur ketepatan model dalam mendeteksi kendaraan, sedangkan recall mengevaluasi seberapa baik model dalam menemukan semua kendaraan dalam gambar. Sementara itu, F1 score membantu memberikan penilaian keseluruhan dari precision dan recall, dan akurasi menunjukkan persentase keseluruhan prediksi yang benar. Research objektif. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk merancang sebuah sistem pendeteksian kendaraan berbasis HOG SVM yang mampu mengenali dan mengklasifikasikan objek kendaraan secara real time. Dengan sistem ini, nantinya lalu lintas diharapkan dapat dikelola dengan lebih efisien melalui informasi yang dikumpulkan dari pemantauan kendaraan secara otomatis. Deteksi real-time diharapkan mampu meningkatkan keselamatan di jalan raya karena sistem ini dapat memberikan peringatan atau informasi yang relevan terkait kepadatan lalu lintas. Dengan akurasi deteksi yang tinggi, sistem ini dapat mendeteksi kendaraan di berbagai kondisi pencahayaan, seperti pada malam hari atau cuaca saat mendung, sehingga tetap dapat diandalkan sepanjang waktu. Oke, dari review dari awal sampai akhir tadi, saya menyimpulkan bahwa dari hasil penelitian tadi, metode HOG-SVM terbukti sangat efektif dalam mendeteksi kendaraan dengan akurasi yang sangat baik meskipun di bawah kondisi pencahayaan yang beragam dan ukuran objek yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa metode ini sangat dapat digunakan dalam berbagai kondisi nyata di jalan raya. Dan potensi aplikasi dari metode ini juga sangat luas, terutama dalam penerapan di sistem manajemen lalu lintas cerdas yang membutuhkan pemantauan dan analisis data kendaraan secara otomatis. Selain itu, metode ini juga dapat diterapkan dalam pemantauan keamanan, di mana deteksi objek seperti kendaraan dapat menjadi bagian dari sistem keamanan berbasis video. Aplikasi ini menunjukkan bahwa teknologi pendeteksian kendaraan yang akurat dapat berperan penting dalam mendukung sistem lalu lintas yang aman, efisien, dan ramah lingkungan. Sedangkan setelah saya meneliti dan mencari implementasi dari metode ini, saya menemukan bahwa di Indonesia beberapa tahun belakang ini juga sudah mengimplementasikan yang saya temukan yaitu di Surabaya. Ya, Surabaya ini sudah menerapkan ITS tadi itu Intelligent Transportation System, yaitu dengan memasang CCTV untuk memantau kepadatan lalu lintas, kemacetan, maupun juga informasi-informasi apabila ada kendaraan yang mengganggu jalannya lalu lintas, maka oleh Dishub, ya, Dishub ini akan memberikan teguran melalui CCTV dan speaker yang ada di rambu lalu lintas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam saya menyampaikan review jurnal tadi. Tentunya kritik dan saran kami terima dengan baik untuk kemajuan diri saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.